Sumatera kembali tenggelam oleh banjir bandang setelah tahun 2022. Rumah hanyut, jalan runtuh, ribuan warga mengungsi bahkan kehilangan nyawa. Dan aliran sungai ternyata membawa lumpur bercampur kayu gelondongan. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah ini sekadar bencana alam atau ada sesuatu yang sengaja kita biarkan terjadi? Sebelum itu, dalam duka yang mendalam, saya menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih akibat banjir bandang yang melanda ini. Tidak ada kata yang dapat sepenuhnya menggantikan kehilangan ini dan tidak ada kalimat yang mampu menghapus rasa sakit yang sedang dirasakan. Semoga ketabahan dan kekuatan selalu menyertai para korban. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang awal. Apakah bencana ini sekedar bencana alam atau ada sesuatu yang sengaja kita biarkan terjadi? Mari kita simak penyebab utama terjadinya bencana ini. Penyebab yang pertama yaitu cuaca ekstrim. Ketika banjir bandang melanda Sumatera, satu nama yang mendadak muncul yakni siklon tropis Senyar. Tapi apa sebenarnya Senyar itu dan mengapa banyak ahli menyebutnya fenomena ini sebagai fenomena yang anomali yang terjadi di Indonesia? Media Indonesia dan sejumlah laporan lokal menyebut bahwa BMKG memantau bibit siklon bernama Senyar yang muncul di sekitaran Selat Malaka atau perairan utara Sumatera di akhir November ini. Kita sebagai warga Indonesia yang jarang terjadi siklon tropis karena lokasinya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadi bertanya-tanya, kok bisa siklon Senyar ini muncul? Karena untuk membentuk siklon diperlukan efek rotasi bumi atau efek Coriolis, efek yang membuat arah gerak massa udara atau angin dan air laut itu membelok karena rotasi bumi. Sedangkan nilai Coriolis di garis khatulistiwa adalah 0. Artinya, tidak ada gaya putar alami yang mampu membentuk siklon tropis tepat di garis khatulistiwa. Inilah alasan utama kenapa siklon tropis sangat anomali terjadi, terutama di Pulau Sumatera, Selat Malaka, dan wilayah ekuator tropis lainnya. Tekanan rendah yang dihasilkan itu hanya cukup untuk menghasilkan hujan deras, dan itu terjadi ya. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat pusaran badai besar yang berputar. Namun, apakah bisa siklon terbentuk dekat khatulistiwa? Jawabannya tetap bisa, teman-teman. Hanya jika dalam kondisi anomali. Misalnya, 1. Permukaan laut sangat tinggi. 2. Adanya gangguan angin yang besar dari selatan atau utara. Dan 3. Adanya perpindahan massa udara yang ekstrim. Nah, di Sumatera sendiri ternyata suhu permukaan laut itu meningkat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Yang terlihat dari data satelit, yang mana uap air naik lebih cepat dan memberi makanan bagi badai. Kemudian, gangguan tekanan dari Samudra Hindia, tekanan rendah yang muncul di barat Sumatera, kemudian menjadi berputar, didorong perubahan suhu laut tersebut. Pola angin dan kelembapan tinggi juga memberikan kesempatan bibit siklon ini terbentuk, yang menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Sumatera. Bukan badai, tapi siklon tropis Senyar yang menyebabkan hujan, bukan badai yang terjadi di Sumatera ini ya. Nah, fenomena yang dulu sangat kecil kemungkinannya sekarang ternyata terlihat dan Indonesia ternyata tidak siap menghadapi cuaca ekstrim. Karena di Indonesia, sistem peringatannya itu lebih fokus pada musim, hujan musiman, dan La Nina, bukan siklon tropis Senyar. Dan BMKG menyebutkan bahwa banjir bandang di wilayah Sumatera itu terjadi setelah hujan sangat lebat, yaitu sekitar 150-200 mm dalam satu hari, yang menunjukkan itu status ekstrim. Kemudian, hujan itu ternyata terjadi sangat intens, yaitu 3-7 hari berturut-turut dengan angka yang mencapai 300-500 mm. Yang mana intensitas hujan yang lebih dari 50 mm per jam itu tidak dapat diserap oleh tanah, sehingga air langsung mengalir ke sungai karena ambang normalnya yakni 50-100 mm. Dan ini adalah angka yang cukup untuk membuat sungai meluap bila kondisi hulu sudah rusak. Bagaimana dengan Sumatera? Apakah hulunya rusak? Mari kita ke penyebab yang kedua. Jawabannya ada di situ.
Jadi, selain karena cuaca ekstrim, ternyata kerusakan lingkungan di daerah hulu seperti deforestasi, perkebunan sawit, penambangan, itu tidak dapat dianggap hal yang sepele yang menjadi penyebab Pulau Sumatera itu, yang dulunya itu didominasi oleh hutan hujan tropis, yang memiliki struktur hutan dan vegetasi lebat dan sangat kompleks, yang mampu menampung debit air hujan yang lebat yang sangat tinggi. Tetapi karena deforestasi ini atau hilangnya jantung sistem alami di hutan, dan bukan hanya soal menebang pohon ya, tapi ini sama saja dengan mengalihkan fungsi hutan tersebut. Yang mana hal ini sama aja dengan mencabut fondasi utama dari keberlangsungan kehidupan, terutama di pegunungan, di hutan. Tercatat nih, Sumatera itu telah kehilangan 4,4 juta hektar hutan tutupan sejak 2001. Bagaimana dengan 2025? Kemudian, selain hilangnya hutan tutupan, ternyata perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera menurut data box itu mencapai 8 juta lebih hektar. Dan ditambah yang tidak tercatat jumlahnya itu menjadi 10 juta lebih hektar yang memperparah deforestasi ini. Kita tahu bahwa Indonesia itu menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan 58%, melebihi Malaysia yang hanya 25% dan Thailand 4% dari produksi global. Atau ini setara dengan 46 juta ton minyak sawit setiap tahunnya. Angka yang fantastis, bukan main-main. Tetapi di balik angka yang fantastis itu ada kengerian yang menghantuinya juga. Dari angka tersebut kita bisa lihat nih, seperempat daratan Sumatera kini menjadi hamparan monokultur, bukan lagi hutan alam tropis, bukan lagi habitat satwa, bukan lagi sumber air, bukan lagi penyokong kehidupan, tetapi itu hanya barisan pohon kelapa sawit yang membentang sejauh mata memandang. Setiap pulau itu punya daya dukung, yakni batas maksimal yang bisa ditanggung oleh tanah dan ekosistemnya untuk ditanami jenis tanaman seperti pohon kelapa sawit itu. Kenapa? Karena kelapa sawit itu ternyata berbeda dengan pohon hutan alami. Meskipun sama-sama pohon, tetapi kelapa sawit itu monokultur, akarnya dangkal, penahan tanahnya lemah, dan fungsi ekologis yang minim dibanding hutan pohon alami. Sebenarnya tidak salah dengan adanya perkebunan kelapa sawit. Tetapi, apakah sudah tepat tata letak dan kapasitas tanamnya? Pohon sawit sendiri itu ditanam sebagai solusi ekonomi yang mana membuka lapangan pekerjaan yang amat banyak ya, yang lumayan gitu. Sawit juga menyumbang devisa yang besar, tetapi baru-baru ini kita dihadapkan dengan pertanyaan, berapa besar harga yang harus dibayar untuk ribuan nyawa yang menjadi taruhannya? Bisa jadi bencana ini muncul karena dulunya ini sebagai solusi ekonomi. Tapi ternyata kurangnya pengawasan ini bisa terjadi bencana yang amat luar biasa. Selain kerusakan lingkungan yang ada yang disebabkan oleh perkebunan sawit, ternyata di Pulau Sumatera sendiri secara agregat berdasarkan data izin ada 2,46 juta hektar yang dipergunakan untuk pertambangan. Angka itu tidak menyebutkan itu tambang yang masih beroperasi ataupun yang tidak, karena tidak ada data publik terbuka tentangnya. Sebenarnya, apakah ketika cuaca ekstrim datang, tetapi ketika pegunungan Sumatera itu memiliki ekosistem hutan yang baik, apakah mungkin bencana ini akan muncul? Itulah penyebab banjir bandang yang begitu dahsyatnya bisa menerjang Pulau Sumatera yang dulunya kokoh karena ekosistem alamnya. Ternyata bencana alam yang kita lihat ini bukan sekedar air yang meluap. Itu adalah pesan dari alam yang sudah terlalu lama kita abaikan. Kayu gelondongan itu bukan sekedar kebetulan, tapi itu adalah bukti bahwa hutan kita telah pergi sebelum air itu datang, menyampaikan pesannya dari hulu ke hilir. Dan semoga bencana ini segera teratasi dengan baik dan benar dan mampu menjadi pelajaran bagi kita semua.